Baik, perkenalkan nama saya Nindya Naraswati Laili. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengeksplorasi mengenai salah satu fenomena yang sering terjadi di pasar saham ataupun di teori investasi, yakni mengenai overreaction. Baik, overreaction pada dasarnya merupakan pengembangan dari salah satu teori yang sudah lama kita kenal di dalam teori investasi, yakni efficient market hypothesis. Pada teori ini kita memahami bahwa pergerakan harga saham itu didasarkan atas dari satu informasi yang terjadi atau mungkin yang ditemukan oleh para investor, kemudian para investor ini mengambil satu tindakan yang akhirnya berdampak pada pergerakan harga saham. Dan ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham itu merupakan salah satu pergerakan harga yang sangat efisien karena mereka mencerminkan dari kualitas informasi yang ada di market ataupun yang diketahui oleh para investor. Namun perkembangannya ada penelitian yang dilakukan oleh De Bond dan Teller yang menunjukkan bahwa market itu tidak selalu efisien karena pergerakan harga saham itu kadang tidak mencerminkan dari fundamental yang ada atau memang kualitas dari pergerakan harga saham itu sendiri. Nah, penelitian De Bond and Teller di tahun 1977 mengambil judul Does the Stock Market Overreact? Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investor itu sering bereaksi secara berlebihan terhadap satu informasi baru yang pada akhirnya mempengaruhi pergerakan harga saham secara signifikan. Nah, pada penelitian tersebut, De Bond dan Teller mengusulkan bahwa pasar saham tidak selalu efisien, dan investor itu seringkali bereaksi secara berlebihan terhadap baik itu berita buruk maupun berita baik. Nah, dalam penelitian ini, mereka menguji apakah pasar saham mengalami penurunan tajam dan yakni harga saham yang mengalami penurunan yang tajam atau loser stock akan berkinerja lebih baik dibandingkan saham yang melonjak atau winner stock dalam jangka waktu tertentu. Nah, ternyata dalam penelitian ini, De Bond dan Teller mendapatkan satu hasil bahwa saham loser itu ternyata berkinerja jauh lebih baik daripada saham winner selama 3 tahun berikutnya. Sehingga rata-rata return saham loser ini lebih tinggi daripada saham-saham winner. Dan ini terjadi karena adanya return reversal. Terjadinya pembalikan kinerja saham, di mana saham-saham yang kinerjanya tadinya buruk, ternyata justru mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, pada penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa pasar saham ternyata di dalam penelitian De Bond dan Teller ini bereaksi secara berlebihan terhadap satu informasi baru yang menyebabkan harga bergerak menjauh dari nilai fundamentalnya dalam jangka waktu pendek. Sehingga ini disebut sebagai overreaction dari para investor. Nah, secara keseluruhan, overreaction ini disebut sebagai overreaction hypothesis, yakni merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa investor itu cenderung bereaksi secara berlebihan terhadap satu berita atau informasi baru. Reaksi ini menyebabkan harga saham itu mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari yang seharusnya atau dari nilai fundamental yang memang real. eh, dimiliki oleh saham tersebut. Nah, salah satu contoh yang mungkin sangat terkenal adalah The Black Monday yang terjadi pada 19 Oktober tahun 1987, yakni pasar saham mengalami penurunan atau anjlok sebesar 22,6%. Memang yang terjadi di sini adalah sebagian besar adalah pasar saham yang ada di Amerika, namun ini berakibat ke beberapa pasar saham di seluruh dunia. Nah, selain itu juga terjadinya pengumuman laba, baik itu laba yang positif maupun negatif, memicu investor untuk bereaksi secara berlebihan. Baik itu nanti mereka akan melakukan buy ataupun sell yang dalam waktu cukup dekat berakibat pada penurunan atau kenaikan dari harga saham itu sendiri. Nah, berikut ada sedikit gambaran mengenai bagaimana terjadinya overreaction pada good news. Nah, pada grafik ini di garis yang berwarna hijau, kita dapat melihat bahwa pada titik nol, pada T0, di sini terjadinya pengumuman atau munculnya informasi good news yang berakibat pada kenaikan harga saham secara signifikan. Nah, overreaction terjadi di sini. Yang tadinya pada awalnya
T-10, T-20, harga saham berada di titik ini, masih pada titik yang normal sesuai dengan fundamentalnya. Kemudian muncul informasi good news pada T0 yang berakibat pada harga saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, pada momen ini disebut delay respon to good news. Harga saham mulai mengalami penurunan secara perlahan mengikuti dari fundamental yang ada. Nah, pada momen ini harga saham mulai kembali ke titik normalnya. Para investor kemudian mengetahui bahwa ternyata fundamental harga saham itu tidak setinggi ini, sehingga harga saham kembali mengalami penurunan dan menuju ke titik yang normalnya. Dan ini yang terjadi overreaction ketika ada good news. Nah, begitu pula ketika terjadi sebaliknya. Ketika ada pengumuman bad news, di sini harga saham yang tadinya mungkin pada di titik yang positif, kemudian ketika terjadi pengumuman bad news, harga saham mulai mengalami anjlok yang cukup signifikan, bahkan mungkin bisa minus. Nah, ketika pada titik T0 ini, harga saham memang mengalami overreaction yang berlebihan sehingga beberapa harga saham mengalami nilai yang cukup buruk dan ketika terjadi delay respon to bad news, di sini harga saham mulai mengalami kenaikan. Dan dalam penelitian The Bond dan Teller di sini saham-saham yang loser ini ternyata kinerjanya justru semakin membaik seiring dengan berjalannya waktu. Karena di sini melalui ada penyesuaian harga. Kemudian para investor sudah mulai dalam tanda kutip sadar bahwa informasinya tadi itu mungkin terlalu overreaction sehingga harga saham kembali ke titik normalnya atau titik fundamentalnya. Nah, inilah gambaran yang terjadi secara sederhana mengapa terjadi overreaction baik untuk good news maupun bad news. Nah, salah satu contoh yang terjadi mengenai overreaction adalah adanya dot-com bubble. Di sini salah satu sampel, saham yang saya ambil adalah pergerakan harga saham Amazon atau AMZN di tahun 1995 hingga tahun 2003. Jadi di sini ada pergerakan harga saham Amazon di dalam grafik ini. Saya mengambil, rentan waktu di tahun 95 hingga tahun 2004. Pada tahun 1995 hingga tahun 2000-an, saham-saham Amazon mohon maaf, saham-saham teknologi yang berbasis internet, salah satunya saham Amazon, ini mulai mengalami kenaikan. Nah, pada tahun 99 hingga tahun 2000, ini saham-saham, berbasis internet atau e-commerce itu mengalami kenaikan. Dikarenakan ada optimisme pasar e-commerce, sehingga beberapa saham-saham basisnya e-commerce mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah Amazon yang mengalami kenaikan bahkan hingga 5 kali lipat. Yang tadinya di titik di bawah $5, hingga mencapai titik $25 per lembar sahamnya. Nah, pada tahun 2000 hingga 2000 akhir hingga tahun 2001, kenaikan harga saham yang cukup, tidak realistis ini, mulai mengalami penurunan. Di sini titik maksimal dari kenaikan harga saham Amazon mulai mengalami penurunan ketika para investor mulai menyadari bahwa harga saham ini tidak sesuai dengan fundamental yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga di tahun 2000 akhir hingga tahun 2001, terjadi realisasi valuasi saham teknologi yang memang menyesuaikan dengan fundamental yang ada. Nah, sedangkan di tahun 2002 hingga tahun 2003, di sini saham Amazon mulai mengalami fase stabilisasi yang tadinya turun mulai agak sedikit mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak seperti fase ketika overreaction tersebut. Jadi ini adalah salah satu kasus yang terjadi di dunia nyata, yakni pada fenomena dot com bubble di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya apakah overreaction itu
rasional ataukah irasional, beberapa penelitian mulai mengembangkan, penelitian dari The Bond dan Teller tersebut. Nah, salah satunya juga menyebutkan bahwa overreaction ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh beberapa teori behavioral finance, yakni dengan munculnya bias kognitif seperti overconfidence atau terlalu percaya dirinya investor, ataupun representativeness heuristic, yaitu mengeneralisir dari contoh yang terlalu sedikit. Terlalu sedikit informasi, namun dia generalisir baik ke informasi ke saham-saham yang lain. Nah, beberapa kasus empiris itu menunjukkan bahwa reaksi berlebihan ini tidak selalu rasional dan sering disebabkan oleh bias emosi ataupun psikologis daripada analisis fundamental itu sendiri. Nah, ada beberapa penelitian yang mulai mengembangkan mengenai overreaction. Salah satunya adalah penelitian dari Severin dan Statman tahun 1985 yang berjudul The Disposition to Sell Winners Too Early and Riding Losers Too Long. Dalam penelitian ini, pada dasarnya mereka ingin memperkenalkan yakni deposition effect, yaitu kecenderungan investor untuk menjual saham yang menang itu terlalu cepat, sedangkan saham yang losers itu malah terlalu lama dipertahankan. Nah, studi ini menghubungkan perilaku tersebut dengan psikologi investor. Jadi mereka melibatkan behavioral finance. Nah, yang mendasari penelitian ini adalah investor itu seringkali membuat keputusan yang tidak rasional, karena mereka ingin secara cepat menghasilkan keuntungan, namun ingin mempertahankan saham yang harganya turun, dengan harapan harga saham itu akan naik kembali. Karena mereka akan berpikiran ini, jangan saya tidak mau rugi. Jadi mungkin di kedepannya harga saham ini akan mengalami kenaikan, makanya saya keep dulu ini saham supaya bisa naik. Nah, dalam penelitian ini mereka mengajukan beberapa teori yang menyebutkan bahwa ada terjadinya disposition effect, yakni adalah kecenderungan investor untuk menjual saham yang mengalami kenaikan atau winners ini terlalu cepat untuk merealisasikan keuntungan, dan mereka juga akan mempertahankan saham losers atau yang harganya turun terlalu lama dengan harapan mereka akan kembali naik. Nah, perilaku irasional ini memang didasarkan oleh beberapa teori yang bisa dijelaskan di dalam behavioral finance, antara lain yang pertama adalah loss aversion dari Kahneman dan Tversky, yakni investor itu merasa lebih sakit ketika mengalami kerugian daripada kepuasan dari keuntungan yang setara. Hari ini menjelaskan mengapa investor itu enggan menjual saham yang merugi atau losers. Kemudian mereka berhadap harga saham ini akan mengalami kenaikan atau harga saham ini akan pulih sehingga mereka bisa menghindari rasa sakit dari kerugian. Mereka masih berpositive thinking bahwa harga saham yang terus-menerus turun ini akan naik. Makanya mereka akan hold dulu semua saham ini. Ini adalah didasarkan dari loss aversion. Ada juga prospek teori yang menjelaskan bahwa investor itu cenderung lebih berisiko ketika menghadapi kerugian. Jadi mereka sangat berhati-hati saat berhadapan dengan keuntungan. Jadi ketika mereka melihat, oh ini sahamnya mengalami keuntungan, udahlah cepet-cepet dijual aja daripada harga saham ini mengalami penurunan. Jadi saya bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga saham yang mungkin walaupun itu baru sedikit saja. Nah, selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai mental accounting, yakni investor itu memisahkan aset dalam kategori mental, di mana mereka memperlakukan treatment yang berbeda antara keuntungan dan juga kerugian. Tadi kalau keuntungan mereka pengen cepat-cepat dijual supaya mereka bisa dapat keuntungannya sesegera mungkin, sedangkan harga saham yang mengalami kerugian itu pengen mereka tahan dulu karena mereka berasumsi harga saham ini masih bisa naik nih, makanya mereka hold terus sampai harga saham ini naik. Walaupun realisasinya ternyata harga saham ini justru mengalami penurunan secara terus-menerus. Nah, dalam penelitian ini mendapatkan beberapa temuan utama, yakni tadi bahwa banyak saham winners yang dijual terlalu cepat dan juga saham losers yang ditahan terlalu lama. Nah, implikasinya pada pasar,
perilaku ini dapat menyebabkan distorsi harga di pasar. Jadi di mana pasar saham itu berpotensi besar dijual terlalu cepat dan harga saham yang bermasalah justru malah dipertahankan terlalu lama. Dan ini menyebabkan bias baik pada di market sehingga para investor lain pun juga ada kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Nah, dampaknya pada investasi pada kinerja portofolio, disposition effect ini dapat merugikan para investor karena mereka kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar dari saham winners dan justru akan membiarkan kerugian semakin besar pada saham yang losers. Kemudian, dengan adanya ini, penelitian ini memberikan saran pada investor bahwa akan lebih baik para investor untuk mengelola bias psikologisnya. Jadi mengetahui kecenderungan disposition effect yang dapat membantu investor mengambil keputusan yang lebih rasional dan juga mengembangkan strategi disiplin, yakni menyarankan untuk menetapkan kriteria objektif dalam membeli dan menjual saham berdasarkan analisis fundamental daripada emosi. Sehingga investor itu melakukan perhitungan dahulu sampai pada titik mana mereka akan hold saham yang losers tadi atau mungkin sampai titik mana mereka bisa menjual saham yang, winners tersebut. Nah, kesimpulannya di sini bahwa penelitian Shevin dan Satman memberikan bukti empiris bahwa, investor ini ternyata bertindak secara tidak rasional dengan menjual saham winners terlalu cepat dan juga menahan, saham losers terlalu lama. Kemudian, selain penelitian sebelumnya, ada juga penelitian dari Brown dan Harlow tahun 1988 yang berjudul Market Overreaction Magnitude dan Intensity. Kalau tadi mungkin berbicara mengenai disposition effect, di sini mereka lebih mendalami lagi overreaction mengenai magnitude dan intensitasnya. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah mereka ingin mengeksplorasi sifat dan intensitas overreaction di pasar saham dengan fokus pada perbedaan reaksi pasar saham terhadap informasi baru dan implikasinya pada investor. Nah, isu utama yang dibahas di sini adalah pasar saham itu sering menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan sebagai respon terhadap berita atau informasi baru karena tadi adanya overreaction tersebut. Dan Brown dan Harlow ini ingin meneliti seberapa besar sih magnitudenya dan seberapa intens reaksi pasar ini. Seberapa besar nih jangkauan perbedaannya, overreaction-nya tadi, dan seberapa cepat nih responnya para investor terhadap satu informasi baru. Apakah dalam second, atau mungkin dalam menit, atau mungkin dalam hari. Nah, tujuan penelitian ini untuk memahami hubungan antara overreaction dan volatilitas pasar, serta mengevaluasi apakah reaksi berlebihan pasar itu berbeda tergantung pada intensitas informasi yang diterima. Nah, untuk penelitian ini, mereka mengambil data dari, pasar saham, Amerika Serikat, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami pengumuman berita penting atau kejadian yang mempengaruhi harga saham. Nah, mereka mengelompokkan, saham ini menjadi 2 kelompok, yakni high magnitude event, yakni saham yang perubahan harga besar setelah adanya pengumuman berita tersebut. Ada juga yang low magnitude event, yakni saham dengan perubahan harga yang relatif kecil. Nah, fokus penelitian ini ingin mempelajari bagaimana harga saham tadi berubah dalam jangka pendek dan panjang setelah adanya overreaction, serta perbedaan dalam intensitas pergerakan harga. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan utama dalam sisi magnitude atau besaran overreaction. Reaksi pasar terhadap informasi yang besar ini cenderung sangat ekstrim. Jadi saham yang harganya melonjak atau anjlok secara drastis setelah melihat adanya satu berita sering menunjukkan pembalikan harga atau mean reversion setelahnya. Setelah itu ada juga dengan intensity atau intensitas overreaction. Semakin intens reaksi awal atau perubahan harga saham itu, semakin cepat perubahannya, semakin besar juga kemungkinan terjadi pembalikan harga yang signifikan. Misalnya berita buruk yang menyebabkan penurunan harga saham secara tajam, itu akan diikuti dengan kenaikan harga di masa yang akan datang. Jadi semakin besar nih magnitude overreaction-nya, dia pembalikannya juga akan semakin besar. Kemudian semakin intens overreaction-nya juga diikuti dengan semakin intens pembalikan harga sahamnya. Itu yang ditemukan dalam penelitian ini.
Nah, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan teori yang ada di behavioral finance, yakni behavioral bias. Di sini ada confirmation bias, yakni investor itu cenderung mencari dan menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung keyakinan mereka sebelumnya. Jika mereka sudah optimis atau pesimis pada satu informasi tersebut, mereka itu akan bereaksi secara berlebihan terhadap berita yang sejalan dengan pandangan mereka. Jadi mereka sudah tidak objektif lagi, mereka sudah akan memilih subjektif terhadap satu informasi pertama yang mereka dapatkan. Ketika informasi itu positif atau optimis, ya mereka akan fokusnya yang berita yang optimis. Ketika ada satu informasi yang pesimis, walaupun itu mungkin lebih objektif, mereka akan mengabaikan informasi tersebut. Inilah yang disebut sebagai confirmation bias. Ada juga yang disebut sebagai anchoring, yakni investor itu cenderung terpaku pada informasi awal atau angka tertentu, sehingga mereka merespon berita baru dengan memperbesar dampaknya dibandingkan dengan apa yang seharusnya. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan dari awal tadi bahwa investor cenderung mengeneralisir suatu informasi yang mungkin dampaknya hanya pada suatu sektor, tapi kemudian dia anggap bahwa informasi tersebut juga berdampak sama pada sektor yang lain, walaupun mungkin realisasinya belum tentu seperti itu. Nah, pasar itu cenderung memperbaiki overreaction ini dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun, sehingga harga saham itu bisa kembali ke titik fundamentalnya. Nah, implikasinya bagi investor di sini ada peluang arbitrase, yakni investor itu yang sudah mengenali intensity dari overreaction, yang sudah memahami dari dampak overreaction ini bisa memanfaatkan fenomena ini dengan strategi kontrarian, yakni membeli saham yang mengalami penurunan tajam akibat dari overreaction negatif tadi, kemudian menjual saham yang harganya melonjak drastis, yakni akibat dari overreaction positif. Selain itu, investor juga bisa melakukan diversifikasi, yakni dengan memahami intensitas overreaction. Investor bisa membuat portofolio yang lebih tahan terhadap volatilitas jangka pendek. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, overreaction terkait magnitude dan intensity, Brown dan Harlow itu menunjukkan bahwa reaksi pasar yang besar dan intens terhadap berita atau informasi yang baru seringkali tidak rasional dan akan mengalami koreksi, seperti kecepatannya atau intensitasnya dan magnitudenya ketika mereka mengalami overreaction. Dan peluang bagi investor yang memahami pola ini dapat mengeksploitasi pembalikan harga dan volatilitas untuk mendapatkan keuntungan. Serta relevansinya dalam volatilitas pasar, di tengah volatilitas pasar ini, strategi yang mengandalkan identifikasi overreaction bisa menjadi strategi investasi yang menguntungkan. Sehingga pada dasarnya overreaction di sini masih bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Yang umum kita gunakan adalah teori behavioral finance, sehingga yang tadinya mungkin masih menjadi anomali seperti Monday effect, itu bisa dijelaskan dengan rasional sesuai dengan teori-teori perkembangan yang sudah ada. Baik, sekian penjelasan saya mengenai overreaction. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.